Terima kasih kepada Tuan dan Nyonya yang masih setia dengan Tuan Wira Darmadi. Untuk mendukung Desiana Channel agar terus berkembang, silakan subscribe, like, komen dan share video cerita ini. Terima kasih Tuan dan Nyonya. Kebaikan Tuan dan Nyonya akan saya balas di kehidupan selanjutnya. Silahkan Tuan dan Nyonya menikmati lanjutan cerita dari sebelumnya. Bab 974. Dirgalah pendukung kerajaan Nuala yang sesungguhnya. Reputasinya begitu terkenal hingga membuat semua musuh tidak berani mendekat. Sayangnya, Raja Bakir adalah penguasa yang tidak bijaksana sehingga membuat Dirga gugur. Jika Dirga masih hidup, kerajaan Nuala mungkin tidak akan jadi seperti ini sekarang. Yuda, aku salut padamu karena bisa mengabulkan pesan terakhir dari ayahmu. Mari bersulang, kata Wira sembari tertawa sambil meminum araknya. Tentu saja, kita harus minum sampai mabuk hari ini. Yuda menyuruh pelayan untuk membawakan beberapa hidangan. Kemudian, keduanya mulai minum hingga puas. Tuan Wahyudi, idemu ini memang bisa menstabilkan kerajaan Nuala. Tapi, kamu juga harus berhati-hati. Saat mendengar peringatan dari Yuda, Wira langsung tertawa. Sebab, dia jelas sekali dengan apa maksud Yuda. Wira memiliki kemampuan yang begitu mumpuni, takutnya ratu juga tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Hanya saja, Wira sudah punya rencana sendiri untuk menghadapi ratu. Tenang saja, aku sudah pikirkan cara sebelum datang. Lagi pula, bukannya masih ada kamu, kata Wira. Ucapannya ini membuat Yuda tertawa terbahak-bahak. Hahaha, benar juga, setidaknya lebih aman dibandingkan saat Raja Bakir masih hidup. Tuan Wahyudi, keluarga Juwanto pasti tidak akan menyerah setelah dirugikan seperti ini. Bagaimana menurutmu langkah mereka selanjutnya? Wira merenung sejenak, lalu berkata dengan perlahan, dilihat dari situasinya sekarang, keluarga Juwanto nggak punya status apapun untuk merebut kekuasaan. Tapi, mereka tetap saja punya kesempatan. Kesempatan itu ada di istana ini sekarang juga. Mendengar perkataan Wira, Yuda tercengang seketika. Istana, jangan-jangan. Yuda bisa langsung menebak maksud Wira. Hal ini membuatnya tersentak. Ucapan Wira menandakan bahwa keluarga Juwanto telah melakukan sesuatu pada para pejabat ataupun ratu. Apabila para pejabat melakukan provokasi dan menyebabkan kekacauan di istana, lalu menyampaikan petisi untuk mendukung penguasa baru, pada akhirnya ratu tidak akan punya pilihan lain. Sejak zaman dahulu kala, sudah ada banyak contoh di mana para pejabat memanfaatkan kewenangan mereka untuk memerintahkan para penguasa regional. Pada akhirnya para pejabat itu akan berusaha untuk mengusung penguasa baru. Namun, langkah ini masih agak sulit dilakukan. Saat Raja Bakir meninggal, setidaknya sebagian besar dari pejabat istana masih bisa distabilkan. Selain itu, masih ada ratu juga yang berkuasa. Jika ratu meninggal, tidak perlu diragukan lagi, pasti Pangeran Yahya yang akan menjadi raja. Tuan Wahyudi, sepertinya agak sulit kalau keluarga Juwanto ingin menghasut para pejabat ataupun turun tangan pada ratu, kan? Tanya Yuda. Wira hanya tersenyum. Meski hal ini memang sulit, kamu nggak boleh meremehkan kekuatan keluarga Juwanto sama sekali. Bahkan, aku bisa beritahu sebuah rahasia padamu. Keluarga Juwanto turut andil dalam masalah Raja Monoma. Bahkan kematian Raja Monoma sebelumnya adalah ulah mereka untuk mengusung penguasa baru. Hanya saja, raja yang baru ini nggak mendengar perintah keluarga Juwanto. Perkataan Wira ini semakin membuat Yuda kaget. Bab 975. Sudahlah, jangan bicarakan masalah ini dulu hari ini, kata Wira sesaat kemudian. Mereka tidak lagi membahas masalah pemerintahan, melainkan minum arak sepuasnya. Pada dasarnya, Wira dan Yuda memang sebaya, ditambah lagi mereka saling mengagumi sehingga keduanya cepat akrab. Lagi pula, mereka tahu bahwa kesempatan ini sangat langka. Saat ini situasi sudah mulai kacau dan bahaya mengintai di mana-mana.
mungkin mereka tidak akan punya kesempatan lagi untuk minum sepuasnya kelak. Waktu terus bergulir, saat ini telah tengah malam. Meski telah banyak meminum arak, kedua orang itu masih tetap bersemangat. Ayo minum, seru Yuda sambil kembali menuangkan arak di cangkir Wira. Kedua orang itu menenggak arak hingga habis. Yuda memandang Wira dengan tatapan berbinar. Tuan Wahyudi, aku punya sebuah hadiah untukmu. Mendengar ucapan ini, Wira hanya tersenyum sambil menatap Yuda dengan kebingungan. Hadiah? Nggak ada perayaan apapun, kenapa tiba-tiba memberiku hadiah? Yuda tidak menjawabnya, melainkan langsung menyerahkan sebuah kitab rahasia kepada Wira. Kitab ini memuat teknik tinju militer. Teknik ini sebelumnya memang sudah beredar luas, tapi isinya tidak lengkap. Ini adalah satu-satunya teknik tinju militer yang selengkapnya. Kalau kamu bisa pelajari teknik ini, pasti kamu akan selamat. Meski Wira pernah belajar seni bela diri sebelumnya, sebenarnya dia merasa benda ini tidak terlalu berguna baginya. Bagaimanapun, Wira punya pistol. Musuh sehebat apapun yang muncul, Wira bisa menembaknya hingga mati. Lantas, untuk apa lagi dia mempelajari teknik seperti ini? Lagi pula Wira sudah merakit granat sekarang. Kalaupun ada bahaya ataupun musuh dalam jumlah banyak, mereka pasti tidak akan bisa menang melawan granat Wira. Oleh karena itu, Wira menolaknya dengan melambaikan tangan, aku nggak usah belajar hal seperti ini lagi. Namun, ekspresi Yuda malah tampak tak berdaya. Dia menggelengkan kepala sambil berkata, saat ini kondisi negara sedang nggak stabil. Aku juga nggak tahu bisa berapa lama lagi hidup di dunia ini. Ayahku mewariskan teknik ini padaku untuk menyuruhku meneruskannya. Tapi sekarang, aku nggak tahu harus mewariskannya kepada siapa. Tun Wahyudi, kamu sangat berkompeten dan cerdik. Kamu adalah orang yang paling cocok untuk meneruskan teknik ini. Mohon terimalah. Melihat wajah Yuda yang serius dan tulus, Wira tidak lagi ragu-ragu. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menerimanya dengan senang hati. Yuda tersenyum gembira, dia berjalan ke hadapan Wira untuk memberi hormat dan berkata, Tuan Wahyudi, perhatikan baik-baik. Usai bicara, Yuda langsung mempraktikkan gerakannya. Suara tinjuannya begitu cepat hingga menimbulkan suara deru di udara. Kecepatan pukulan Yuda sangat dahsyat, hampir dalam sekejap, dia sudah berada di depan Wira. Angin dari pukulan itu berembus, menimbulkan gejolak di udara. Wira memperhatikan gerakan Yuda dengan cermat. Hanya dengan sekali melihat, dia mampu mengingat setiap gerakan dan teknik yang dipraktikkan Yuda dalam hatinya. Setelah Yuda selesai melakukan latihan, dia mengepalkan tinjunya dan bertanya, apakah Tuan Wahyudi sudah lihat dengan jelas? Sudah jelas, jawab Wira. Yuda tersenyum, lalu berkata, kalau begitu, bisakah Tuan Wahyudi mempraktikkannya sekali? Aku ingin melihat hasil belajar Tuan Wahyudi. Tentu saja, Wira mengangguk, lalu maju untuk mempraktikkan setiap gerakan yang baru saja ditunjukkan Yuda tanpa meleset sedikit pun. Dengan tatapan takjub, Yuda menganggukkan kepalanya dengan puas sambil tersenyum. Tuan Wahyudi memang hebat, kamu sudah bisa menghafalkan semua gerakannya. Teknik tinju militer warisan keluarga kami bisa kamu wariskan seterusnya, kata Yuda dengan tersenyum puas. Bab 976. Setelah berkata demikian, sorot mata Yuda tampak sangat puas. Setelah tersenyum sejenak, Wira juga merasa sangat bersyukur. Di bawah cahaya bulan, kedua orang itu berlatih teknik tinju sambil minum arak semalam. Tanpa sadar, pagi telah tiba. Pada saat ini, Sigra sedang duduk di ruang kerjanya. Setelah mengetahui hal ini, dia jadi tampak kaget. Farel memasuki ruangan tersebut dan merasa lucu saat melihat ekspresi ayahnya. Ayah, keluarga Juwanto benar-benar rugi besar kali ini. Tak disangka Bibi pintar juga. Mendengar penuturan Farel, Sigra juga tersenyum sejenak.
Takutnya, ini bukan ide dari bibimu. Begitu ucapan itu dilontarkan, Farel merasa bingung. Apa maksudnya? Sigra menjawab, 2 hari yang lalu, ada seseorang yang memasuki ibu kota dan bergegas ke tempat ratu. Mata-mata kita nggak melihat jelas siapa orang itu sebenarnya, tapi dia melihat orang itu berganti pakaian dan pergi ke kediaman Yuda. Farel langsung tersentak mendengar ucapan ayahnya. Ayah, maksudmu, tidak banyak orang yang bisa memasuki istana dan pergi ke kediaman Yuda di saat-saat seperti ini. Dari semua tebakannya, hanya satu orang yang paling memungkinkan melakukan semua ini. Orang itu adalah Wira. Hehe, temanmu itu benar-benar pandai strategi. Bahkan aku saja nggak kepikiran cara ini. Sigra menarik napas dalam-dalam saat mengatakan hal ini. Farel juga mengangguk menyetujuinya. Benar, cara ini memang sangat terang-terangan dan mengintimidasi, membuat orang nggak berdaya melawannya. Awalnya Farel merasa kaget karena mengira ini adalah ide ratu, tak disangka ini ternyata adalah taktik dari Wira. Pantas saja Farel merasa cara ini tidak terasa asing. Farel, menurutmu, apa tujuan Wira melakukan hal ini? Jangan-jangan dia berpihak pada ratu. Sigra tidak mungkin tidak merasa waspada, Wira benar-benar terlalu pintar. Dengan strategi dan kemampuan seperti ini, bisa dibilang Wira adalah strategis paling hebat yang pernah ditemuinya. Wira selalu saja punya cara sendiri untuk menangani semua masalah dan bahaya. Orang seperti ini cukup untuk melawan puluh ribuan pasukan. Farel menggeleng dan berkata, Ayah, Wira nggak akan berpihak pada ratu. Dia pernah bilang bahwa tujuannya adalah untuk menjaga agar kerajaan Nuala tidak terjadi kekacauan besar. Dilihat dari tindakannya sekarang, sepertinya memang itu yang sedang dilakukannya. Jadi, aku merasa dia bukan mengabdi pada ratu. Dia hanya nggak mau bisnisnya terpengaruh. Begitu mendengar pendapat Farel, Sigra pun menarik napas dalam-dalam, dia tetap saja tidak bisa merasa tenang. Ayah khawatir padanya, tanya Farel ketika melihat ekspresi Sigra. Sigra pun menjawab dengan terus terang, iya, aku memang nggak tenang. Mana mungkin dia bisa tenang menghadapi orang sepintar Wira ini. Ayah tenang saja, Wira bukan orang yang mudah dikendalikan. Dia punya banyak pasukan sendiri. Kalaupun nggak merebut kekuasaan, sepertinya sudah cukup baginya untuk melindungi diri. Sigra mengangguk setuju pada ucapan putrinya. Hanya saja, kita tetap harus waspada dengan orang seperti ini. Bagaimanapun, dia ini sudah terlalu pintar. Apa kamu mengerti? Aku mengerti. Ayah tenang saja. Aku tahu batasannya, pinta Farel untuk menenangkan hati ayahnya. Bab 977. Sigra hanya bisa tertawa menanggapinya. Hanya dia sendiri yang tahu apakah dia benar-benar bisa tenang menghadapi semua ini. Setelah selesai menangani urusan di ibu kota, sudah saatnya Wira pergi meninggalkan tempat ini. Hanya saja, Jihan masih merasa tidak rela. Tuan, aku tahu kemampuanmu sangat hebat. Kalau kamu bersedia membantuku, aku akan memberimu gelar sebagai penasihat agung untuk melayani putra mahkota. Kelak, kamu juga bisa menjadi pemimpin dari semua pejabat. Pinta Jihan mencoba membujuknya. Penasihat yang memimpin semua pejabat bukanlah posisi yang bisa dimiliki oleh orang awam. Bahkan, sebagian besar pejabat tidak berkompeten untuk menduduki posisi ini. Wira merasa agak kaget, dia tidak menyangka ratu akan setulus ini. Hanya saja, Wira tetap menolak dengan halus, Yang Mulia Ratu, saya mengerti niat baik Anda. Tapi saya tidak berminat dalam masalah pemerintahan ataupun menjadi pejabat. Saya adalah orang yang bebas dan suka hidup bersenang-senang. Tapi Yang Mulia Ratu tenang saja, saya tahu kewajiban saya sendiri. Dengan kekacauan saat ini, saya pasti akan berpihak pada Ratu. Selama negara ini dalam keadaan damai, aku baru bisa menjalankan bisnis dengan tenang dan hidup bahagia. Jadi,
Inilah alasanku datang untuk membantu Yang Mulia Ratu kali ini. Wira menceritakan semuanya dengan terus terang. Setelah mendengarnya, Ratu juga mengangguk. Dia bisa memahami kepribadian Wira. Bisa dilihat dari sifatnya, orang ini memang tidak suka menjadi pejabat. Sejak dia kenal dengan Wira, Wira hanya peduli dengan bagaimana dia harus berbisnis dan menghasilkan uang. Selama ini, pendirian Wira tetap tidak berubah. Aku merasa sangat menyayangkannya. Tuan, penawaranku tetap berlaku untukmu. Kalau kamu berminat, kamu bisa mencariku kapan saja. Jihan menghela napas ringan. Berhubung Wira telah membulatkan tekadnya, Jihan juga tidak bisa menghalanginya. Yang Mulia Ratu, kujamin keluarga Juwanto tidak akan melakukan apapun. Berhati-hatilah dalam pemerintahan, keselamatanmu sendiri, dan juga Raja Monoma. Setelah Wira selesai mengucapkan semua itu, Jihan pun mengangguk padanya. Aku mengerti, akan kuantarkan kamu, Tuan. Jihan sendiri yang mengantarkan Wira keluar dari istana. Kedatangan Wira di ibu kota kali ini tidak berlangsung lama. Hanya dalam 2 hari saja dia sudah menyelesaikan semuanya. Pada saat ini, Wira menunggangi kudanya untuk kembali ke Dusun Darmadi bersama Danu. Kak Wira, strategimu kali ini benar-benar hebat. Hanya saja, apakah keluarga Juwanto akan tahu bahwa ini adalah idemu? Danu hanya mengkhawatirkan keluarga Juwanto akan mencelakai Wira jika mengetahui hal ini. Keluarga Juwanto bukanlah keluarga biasa. Jika mereka turun tangan, takutnya akan terjadi kekacauan besar. Wira hanya menghela napas, belum tahu untuk saat ini, tapi mungkin akan tahu suatu hari nanti. Tapi kamu tenang saja, kalaupun keluarga Juwanto ingin balas dendam, dia nggak akan bisa mendapatkan keuntungan di Dusun Darmadi. Wira telah membuat Dusun Darmadi menjadi benteng yang kuat. Jika keluarga Juwanto berani datang mencari gara-gara, Wira akan membuat mereka menyesali perbuatannya. Hehe, Kak Wira, apakah kakak akan menikah sepulangnya nanti? Tanya Danu tiba-tiba saat terpikirkan akan hal ini. Wira mengedipkan matanya perlahan, sepertinya memang sudah saatnya. Meski negara ini belum aman, hal ini tidak memengaruhi dirinya. Lagi pula, kalaupun Wira bisa menunggu, para wanita itu tetap saja harus diberi status. Dunia zaman ini berbeda dengan zaman modern, Wira harus lebih memperhatikan para wanita itu. Pasti akan sibuk sepulangnya nanti, gumam Wira sambil tersenyum. Kedua orang itu pun bergegas pulang ke Dusun Darmadi. Bab 978. Berita kepulangan Wira diberitahukan kepada Wulan dan yang lainnya langsung. Wira takut bahwa mereka akan mengkhawatirkan dirinya. Oleh karena itu, dia menyuruh Yuda untuk mengirimkan merpati surat kepada mereka pagi ini. Karena itulah, saat Wulan dan yang lainnya menerima surat ini, mereka sangat bergembira. Ditambah lagi dengan kejadian dalam 2 hari belakangan ini, mereka menjadi semakin tidak tenang. Suamiku sudah mau pulang, kalian berdua sudah mau menikah. Sepertinya kalian juga sudah nggak sabar, kan? Tanya Wulan pada Dian dan Dewina dengan nada menggoda. Mendengarnya, kedua gadis itu langsung tersipu. Sejujurnya, mereka sudah lama menunggu hari ini. Mereka belum pernah merasakan penantian seperti ini. Dalam hal ini, Wulan juga turut merasakan hal yang sama. Hanya saja, saat itu Wulan masih belum terlalu memikirkan hal ini. Saat Wulan menikah dengan Wira beberapa tahun lalu, meski Wira termasuk berjasa, tapi saat itu dia masih seorang pengangguran. Wulan merasa sangat gelisah saat menikah dengannya. Namun, kini, sifat Wira telah berubah, Wulan benar-benar menyukai sifatnya yang sekarang. Meski mereka telah menikah, jika Wira mengatakan ingin menikahinya lagi, Wulan tetap akan merasa terharu dan penuh harap. Seisi Dusun Darmadi dihias dengan berbagai dekorasi yang meriah. Bagaimanapun, Wira pernah mengatakan akan langsung menikah setelah pulang nanti. Kini Wira sudah dalam perjalanan pulang,
tentunya semua orang di Dusun Darmadi mulai sibuk mempersiapkan hal ini. Setelah dihias dengan meriah, Wira sendiri bahkan terkejut melihat pemandangan ini saat tiba di Dusun Darmadi. Lumayan juga persiapannya, puji Wira saat turun dari kuda bersama Danu. Wulan dan Putro langsung menghampiri mereka untuk menyambutnya. Namun, Wira tidak melihat sosok Dian dan Dewina, sehingga dia bertanya dengan penasaran, kenapa mereka nggak kelihatan? Begitu ucapan itu dilontarkan, Wulan langsung tersenyum dan menggodanya, tentu saja mereka malu. Suamiku, kita sudah pilihkan hari yang bagus. 2 hari lagi upacaranya akan diadakan. Jadi, kamu nggak akan bisa bertemu mereka dalam 2 hari ini. Wira langsung mengerti setelah Wulan mengatakan hal itu. Memang sebaiknya pengantin tidak bertemu dulu beberapa hari menjelang pernikahan. Lalu bagaimana? Denganmu? Kenapa kamu keluar untuk menemuiku? Tanya Wira sambil tersenyum menatap Wulan. Wajah Wulan langsung merah padam saat berkata, tentu saja aku nggak malu lagi. Mendengar pengakuannya, Wira langsung tertawa terbahak-bahak sambil menggandengnya kembali ke Dusun Darmadi. Waktu 2 hari berlalu dengan cepat. Wira memang tidak memberitahu hal ini kepada banyak orang, hanya warga Dusun Darmadi yang tahu akan hal ini. Meski pernikahan memang seharusnya dirayakan dengan meriah, Wira tetap merasa harus rendah hati. Pada saat ini, Wira sangat senang saat melihat ketiga istrinya yang mengenakan gaun pengantin yang cantik. Suasana di Dusun Darmadi sangatlah ramai. Waktu terus bergulir, hanya dalam sekejap, malam pun tiba. Wira merasa agak kesulitan. Kali ini, dia menikahi 3 istri sekaligus. Meski Wulan memang sudah istrinya, Wira tetap saja ingin memulai kehidupan baru dengan wanita itu. Namun, kini, Wira merasa pusing saat memikirkan harus malam pengantin dengan 3 orang istri ini.
Danu dan yang lainnya mengantarkan Wira ke kediamannya dan mulai mengejeknya. Hahaha, Kak Wira bakal sibuk malam ini sama 3 pengantin. Iya nih, 3 istri menunggumu, Kak. Kakak harus pilih dengan bijaksana mau masuk ke kamar yang mana duluan. Sekelompok orang ini merasa senang melihat Wira kebingungan. Wira memelototi mereka dengan kesal. Sudahlah. Kalian pulang saja, aku mau melanjutkan malam pengantin. Usir Wira. Bab 979. Wira merasa dilema saat melihat ketiga kamar yang menyala terang. Pada saat ini juga, Wulan tiba-tiba bersuara, "Suamiku, kamu nggak akan bisa masuk ke kamarku semudah itu malam ini. Aku harus mengujimu dulu. Kamu baru boleh masuk kalau lolos tesku." Ucapannya ini membuat Wira tercengang. Oh ya, silakan berikan tesnya. Setelah berpikir sejenak, Wulan berkata, "Kamu bilang kamu sangat mencintaiku. Kalau begitu, coba katakan apa makanan kesukaanku." Tanpa ragu-ragu, Wira menjawab, "Rebung. Istriku paling suka rebung." Wira memberi jawaban itu dengan percaya diri, tapi Wulan malah mendengus setelah mendengar jawabannya. "Salah. Seleraku sudah berubah sekarang, aku nggak suka rebung lagi. Jadi, kamu nggak boleh masuk malam ini." Usai berkata demikian, Wulan mematikan lilin di kamarnya dan melanjutkan, "Suamiku, kamu pergi ke kamar mereka berdua saja." Setelah mendengarnya, Wira tentu paham bahwa Wulan memang sengaja melakukan hal ini. Setelah menghela napas ringan, Dian juga berkata, "Suamiku, aku juga mau menanyakan suatu hal. Kalau nggak bisa menjawabnya, kamu juga nggak boleh masuk ke kamarku." Wira langsung tertawa getir mendengarnya. Para istrinya ini malah saling mengalah. "Kamu tanyakan saja," balas Wira. "Pertanyaanku sama dengan Kak Wulan." Wira kembali menghela napas, tampaknya tidak ada jawaban yang benar bagi mereka. Jadi, Wira juga tidak tahu lagi harus bagaimana menjawabnya. Pada akhirnya, jawaban Wira memang salah. Setelah melihat lilin di kamar Dian dimatikan, Wira melihat ke arah kamar Dewina. Tak disangka, gadis ini malah punya pertanyaan yang sama. "Salah. Suamiku, kamu juga nggak boleh masuk ke kamarku." Dewina mematikan lilinnya setelah berkata demikian. Ini benar-benar membuat Wira tertegun. Bukannya malam pengantin itu sangat berharga setiap detiknya. Jangan-jangan Wira harus bermalam di luar hari ini. Saat Wira masih merasa frustrasi, terdengar suara tawa dari kamar ketiga gadis itu. Setelah itu, kamar mereka terbuka pada saat bersamaan. Malam itu ditakdirkan menjadi malam yang sibuk. Pernikahan ini hanyalah intermezzo semata. Di sisi lain, kekacauan mulai timbul di negara ini. Keluarga Juwanto berusaha menyerang istana dari berbagai sisi, sementara keluarga Barus juga mulai akan bertindak. Pada saat bersamaan, kerajaan Monoma dan Agrel juga punya rencana mereka tersendiri. Wira sangat paham akan situasi saat ini. Meski sangat khawatir, Wira tahu bahwa ini adalah situasi yang paling baik untuk saat ini. Ketiga pihak ini saling menduduki posisi yang setara. Ratu berada di pihak yang benar dan memiliki alasan yang kuat, membuat keluarga Barus dan keluarga Juwanto tidak berani bertindak sembarangan. Meskipun keluarga Juwanto memiliki alasan yang kuat, setelah strategi penganugerahan 3 provinsi oleh Wira, keluarga Juwanto jadi tidak berdaya. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah mencemarkan nama Ratu sebagai seorang wanita yang tidak mampu mengelola pemerintahan. Keluarga Barus bahkan lebih tidak berdaya, mereka hanya bisa menunggu dan melihat situasinya. Namun, karena situasi saat ini cukup stabil, mereka tidak bisa turun tangan. Sementara itu, Wira adalah pihak yang paling diuntungkan. Dia telah diam-diam membangun kekuatannya tanpa terjadi konflik apapun. Musim demi musim silih berganti, dalam sekejap, setahun telah berlalu. Selama setahun itu,
Tidak ada perubahan signifikan bagi Ratu, keluarga Barus, atau bahkan keluarga Juwanto. Namun, berbeda lagi ceritanya bagi Wira dan orang-orang di sekitarnya. Selama setahun itu, kekuasaan Wira berkembang pesat. Posisinya kini bagaikan naga raksasa yang siap melesat ke langit kapan saja.